Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan penjelasan ujian akhir semester. Perlu saya informasikan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan informasi bagian Kaprodi bahwa untuk pertemuan hari ini adalah mestinya minggu tenang, hanya karena kemarin banyak libur sehingga dipakai untuk pertemuan. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan minggu depan, yaitu ujian akhir semester. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kira-kira nanti apa yang perlu dipersiapkan untuk melakukan kegiatan terkait dengan ujian akhir semester ini. Baiklah, kita lihat dulu terkait dengan yang sudah hadir ya. Nah, ini saya lihat masih belum ada ya yang masuk ya. Silakan sesuai dengan proses absensi, bahwa untuk presensi kehadiran perkuliahan diminta untuk login ke Siakat ya. Kemudian nanti silahkan kalau yang sudah bergabung bisa meninggalkan pesan ya pada komen di link YouTube-nya ya, di komennya silahkan ketik hadir, atau kalau ada yang mau menanyakan juga saya persilahkan ya. Baik, masih saya tunggu, mungkin ada yang mau bergabung terkait dengan penjelasan ya. Kalau toh nanti misalkan belum ada yang bergabung ya, tetap saya sampaikan penjelasannya agar supaya bisa dilihat rekamannya, bahwa informasi yang berkaitan dengan ujian akhir semester itu nanti terkait dengan penyusunan makalah ya. Baik, untuk menyingkat waktu saya langsung masuk ke materi saja ya, agar supaya bisa lebih jelas ya, sambil menunggu yang nantinya mau bergabung. Oke, jadi pada penjelasan ini ya terkait dengan mata kuliah interfacing atau antarmuka komputer, ini sudah masuk pada pertemuan akhir. Untuk hari ini saya jelaskan terkait dengan tugas kelompok pembuatan makalah ya. Baik, jadi untuk makalah yang nanti perlu dibuat ya oleh teman-teman mahasiswa, diantaranya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan interface ya, baik serial maupun paralel yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi pilihan topiknya diantaranya nanti terkait dengan interfacing serial untuk yang USB versi 3.0 dan 3.1 ya, itu untuk satu pilihan topik ya, yang pertama. Kemudian nanti yang kedua yaitu terkait dengan USB 2.0 dan 2.1 ya, itu untuk pilihan yang kedua. Kemudian untuk pilihan yang ketiga yaitu yang USB OTG. Lalu pilihan yang keempat itu nanti adalah terkait dengan yang interface serial yang masih menggunakan RS232 dan RS485 ya, itu topiknya. Sedangkan yang terakhir yang kelima yaitu interfacing paralel yang menerapkan PPI 8255 ya. Itu jadi ada
pilihan topik sebanyak 5, nanti bisa diatur ya oleh teman-teman ya yang berkaitan dengan pengaturannya. Oke, jadi saya tunjukkan dulu. Ini ada yang tersembunyi, bentar saya munculkan dulu ya. Ini adalah yang berkaitan dengan pengaturan kelompoknya ya. Ya, jadi untuk pembagian tugas nanti menggunakan pembagian kelompok ya. Jadi setiap kelas dibagi menjadi 5 kelompok ya. Nanti tergantung jumlah mahasiswa yang aktif ya, yang mengikuti kegiatan perkuliahan ini, jumlahnya berapa. Kalau ada 15 ya berarti dibagi 5, 3 ya. Kalau jumlahnya 10 nanti dibagi 5, jadi nanti kelompoknya 2 gitu ya. Tapi yang jelas setiap kelompok maksimal 3 ya, 3 mahasiswa. Jadi bisa 1 boleh ya, 2 juga boleh. Jadi nanti yang mengatur silahkan ketua kelas atau komtingnya ya, agar supaya pembagiannya bisa merata ya. Lalu untuk tugas itu sendiri ya, nanti bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 23 ya, dikumpulkan pada tanggal 23 supaya nanti ada kejelasan ya berkaitan dengan penugasan tadi ya. Jadi satu kelas silahkan nanti dibagi menjadi 5 kelompok ya, untuk mengerjakan 5 pilihan tadi ya, 5 pilihan yang berkaitan dengan tugas kelompok tadi ya. Jadi pertama dibagi 5 dulu, nanti ada berapa orang tiap kelompok ya, bisa 2 bisa 3 ya. Kalau dibagi ternyata hanya ada 4 kelompok ya tidak apa-apa ya. Jadi minimal 2 ya, minimal 2 orang satu kelompoknya, maksimalnya 3 orang ya. Kemudian nanti jumlah kelompoknya berapa monggo ya, tergantung jumlah mahasiswanya berapa. Kalau mahasiswanya misalkan 10, mau dibagi menjadi 4 ya boleh ya, 3 2 boleh ya, atau mau dibagi 5 ya boleh, 2 semua juga boleh ya. Jadi yang penting tiap kelompok minimal 2 maksimal 3. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat tanggal 23 Mei. 23 Mei itu masih 2 minggu dari sekarang ya, masih 2 mingguan. Dan nanti silahkan Anda mencari bahan-bahannya ya, kemudian Anda kerjakan sesuai dengan topik yang sudah dipilih atau diatur oleh ketua kelas maupun komtingnya ya. Nah, nanti dikumpulkan pada tanggal 23 Mei ya, paling lambat. Bentuknya adalah file PDF ya, file PDF dikirim via Classroom. Nanti akan saya siapkan folder untuk pengumpulan tugas di Classroom ya, seperti biasa. Yang mengumpulkan cukup 1 orang saja ya. Jadi kalau 1 kelompok yang mengumpulkan 1 saja. Yang penting nanti di sana ada daftar anggota kelompoknya ya. Jadi salah satu saja yang mengirimkan tugasnya ya, tugas makalahnya dikirim via Classroom ya, dikirim via Classroom. Jadi cukup 1 makalah saja, yang penting di sana ada daftar anggotanya ya. Jadi untuk teknisnya seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi,
semua mahasiswa ya kelas SKS 18.2 ini yang aktif berapa itu nanti didata, kemudian nanti diatur oleh komtingnya, dibagi kelompoknya ya, jumlah setiap kelompok minimal 2 ya, minimal 2 mahasiswa, boleh 3 orang juga boleh, 3 mahasiswa juga boleh. Masalah nanti dapatnya ada 3 kelompok ya enggak apa-apa, dapatnya 4 kelompok ya enggak apa-apa, syukur-syukur dapat 5 kelompok ya. Oke, kalau sudah nanti silahkan dipilih ya, diatur. Jadi silahkan dipilih, diatur ya, masing-masing kelompok nanti mengerjakan setiap topik ya. Kalau dapatnya 5 kelompok ya berarti harus dibagi rata, mana yang mengerjakan pilihan topik pertama, topik kedua, ketiga, keempat atau kelima ya. Kalau kebetulan ternyata diatur kelompoknya hanya ada 4 kelompok atau 3 kelompok ya bebas ya, silahkan Anda bisa memilih dari 1 sampai 5. Yang penting jangan sama setiap kelompoknya. Paham ya? Nah, itulah yang pilihan topiknya. Nah, kemudian apabila nanti sudah ditentukan topiknya, lalu pembahasan yang perlu ada ya di dalam setiap topik yaitu terkait dengan contoh-contoh implementasinya ya, bagaimana USB 3 atau 31 ya, yang 2 ya 2 ya, yang OTG yang OTG dan lain sebagainya. Silahkan bisa diberi contoh implementasinya, interfacing serial yang menggunakan misalkan yang USB atau yang RS juga boleh, atau yang PPI juga bisa. Kemudian coba Anda carikan gambar rangkaian atau mungkin blok diagram yang terkait dengan contoh implementasi yang sudah Anda pilih tadi ya, yang sudah Anda pilih nanti bisa dilihat ya, apakah gambar rangkaiannya seperti apa, blok diagramnya seperti apa. Silahkan diberi penjelasan cara kerjanya gambar rangkaian atau gambar blok diagram tersebut ya. Nah, itu adalah poin-poin yang penting untuk dibahas pada setiap pilihan topik ya. Kemudian untuk pembuatan laporannya sendiri nanti ada formatnya ya. Jadi formatnya nanti dimulai dari cover, judul topik, kemudian nama-nama anggota kelompoknya ya. Lalu nanti judul makalahnya ya, membahas tentang apa, kemudian tujuan pembuatan makalahnya, nama-nama pembuatnya, logo Stekom ya, nama lembaganya, alamat dan tahun akademik. Itu dalam cover ya. Jadi di cover Anda persiapkan informasi seperti tercantum di situ. Kemudian yang kedua ya, halaman kedua Anda berikan sedikit kata pengantar atau prakata ya, terkait dengan penulisan topik makalah tadi. Lalu cantumkan daftar isinya, membahas tentang apa saja, halaman berapa dan seterusnya. Nah, masuk pada bab 1 ya. Nah, di bab 1 ini yaitu pendahuluan berisi latar belakang. Nah, latar belakang ini membahas konsep seputar topik yang dibahas ya, sesuai dengan pilihan topiknya ya. Jadi ini membahas tentang topik apa itu yang dibahas ya. Kemudian ruang lingkup ya, fenomena terkait dengan topik yang Anda pilih ya. Jadi fenomena yang ada di lingkungan sekitar Anda terkait dengan topik yang Anda pilih tadi. Kemudian Anda uraikan sedikit terkait dengan tujuan dan manfaat dari topik yang akan dibahas. Ya, itu adalah pada poin
bab satunya ya. Jadi bab satunya berisikan terkait dengan latar belakang, ruang lingkup maupun tujuan dan manfaat. Kemudian dilanjutkan pada bab 2 ya. Pada bab 2 ini sebagai pokok isinya ya, maka Anda cantumkan di sana terkait dengan definisinya atau landasan teori ya. Definisi atau landasan teori terkait dengan topiknya ya, apakah yang USB, apakah yang RS 232 atau yang paralel PPI. Nah, ini Anda coba cari pembahasan-pembahasan yang mendefinisikan atau terkait dengan teori-teori yang mendasari dari topik yang Anda pilih. Kemudian dibahas ya, ulasan materinya. Kemudian tadi berkaitan dengan implementasinya. Nah, implementasinya tadi seperti yang di bawah pilihan topik tadi, Anda berikan contoh implementasinya bagaimana ya di sekitar kita ya, penerapannya teknologi tersebut seperti apa. Kemudian nanti berikan contohnya ya, temukan gambar rangkaian yang membahas atau gambar diagram bloknya juga bisa, dan diberi sedikit penjelasan. Itu ya poin yang utama di bab 2. Lalu nanti diakhiri pada bab 3 sebagai penutup. Silahkan Anda tarik kesimpulan ya. Buat kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan atas topik yang Anda pilih tadi. Mungkin ada sisi kelebihannya seperti apa ya, kekurangannya seperti apa ya. Nah, itu adalah yang perlu diuraikan pada bagian bab 3 yaitu penutup. Kemudian tentunya jangan lupa, karena ini karya ilmiah berarti harus ada daftar pustaka ya. Monggo daftar pustaka bisa dicari dari literatur, jurnal, ataupun mungkin Anda dapatkan dari alamat-alamat web ya. Silahkan bisa disebutkan, bisa dicantumkan di sana ya. Ini jadi format penulisannya seperti itu ya. Jadi ada bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Nah, kemudian untuk pengumpulannya tadi ya, kita lihat kembali ya. Jadi sekali lagi ini nanti sudah bisa Anda lihat dan juga sudah saya share ya di materi ya, di link materi sudah saya kopikan di sana, bisa di-download ya untuk dibaca ya. Yang terpenting adalah terkait dengan pilihan topiknya di sini ya. Jadi sekali lagi untuk topiknya ada 5 ya. Baik, apakah sudah ada yang bergabung ya? Kita coba lihat ya berkaitan dengan kelas ini ya. Oh, ternyata masih belum ada ya, enggak apa-apa. Jadi monggo ya, belum ada yang bergabung ya. Jadi silakan nanti lihat ya di rekamannya, enggak apa-apa ya. Yang penting saya sudah bisa menyampaikan informasi ini ya, supaya apa yang menjadi penilaian di ujian akhir semester itu terkait dengan pembuatan makalah ya. Oke, itu yang perlu ketahui ya. Jadi sekali lagi inilah yang penting ya. Jadi nanti kontennya siapa ya, bisa diberitahu ya, diatur ya. Yang penting maksimal ini ya 3 mahasiswa tiap kelompok ya. Kalau ada 4 ya mungkin dibagi ya 2-2 ya, dibagi 2-2.
Kalau kebetulan sisa 5 ya syukur ya. Tuh ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini ya. Jadi hanya sekedar penjelasan ya berkaitan dengan tugas, yang mana tugas nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 23 Mei. Ini masih lama ya, masih 2 minggu dari sekarang ya. Nanti filenya dibuat di Word lalu diubah menjadi format PDF ya, dikirim via Classroom ya. Nanti saya sediakan folder untuk pengumpulan tugasnya. Jelas ya? Oke, itu yang berkaitan dengan pengumpulan tugasnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga yaitu terkait dengan pertemuan minggu depan ya. Jadi pertemuan minggu depan meskipun tugasnya hanya sampai tanggal 23 ya, jadi masih 2 minggu ya, tapi minggu besok ya pada hari Selasa malam ya kita tetap bertemu ya. Nanti akan saya gunakan aplikasi Jitsi ya, aplikasi Jitsi. Saya harapkan mahasiswa yang mengikuti ujian akhir semester masuk ke aplikasi Jitsi ya. Jadi nanti mahasiswa yang bergabung ya pada ujian akhir semester itulah yang nantinya akan saya nilai makalahnya ya. Jadi tidak sekedar mencantumkan nama saja ya. Jadi saya minta tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi minggu depan hari Selasa jam 7 ya kita akan mengadakan perkuliahan ya. Mungkin bukan perkuliahan, hanya tatap muka untuk menunjukkan presensi ujian akhir semester. Nah, yang saya gunakan adalah aplikasi Meet Jitsi ya. Nanti link kelas pertemuannya akan saya share di Siakat ya. Jadi tolong rekan-rekan mahasiswa kelas KGS 18.2 ini ya yang sudah melihat rekaman ini tolong diinformasikan ke teman-teman yang lain yang masih aktif ya ada di kelas ini. Untuk khusus minggu depan wajib ya, khusus minggu depan wajib saya tunggu mulai dari jam 7 untuk mengadakan tatap muka sebagai presensi bahwa mahasiswa tersebut aktif ya. Nanti linknya bisa dilihat di Siakat ya. Kemudian kalau Anda pakai Android ya mungkin perlu download dulu aplikasi Meet Jitsi-nya ya supaya bisa bergabung pada forum pertemuan minggu depan. Oke, itu yang perlu saya informasikan ya. Tolong ini diperhatikan baik-baik ya supaya saya bisa tahu jelas mana yang masih aktif mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah interfacing dari kelas KGS 18.2 ya. Tolong diinformasikan ke teman-teman yang lain agar minggu depan wajib untuk ikut di forum Meet Jitsi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih ya atas partisipasinya nanti. Kalaupun belum bisa online pada pertemuan ini, saya harapkan bisa dilihat rekamannya ya, agar supaya ada kejelasan
apa yang nantinya terkait dengan penugasan pada ujian akhir semester. Jelas nggih? Oke, nanti akan saya informasikan lebih jauh pada hari Selasa minggu depan, kelas forumnya ya, untuk pertemuan menggunakan aplikasi Meet Jitsi ya. Nanti Anda tinggal pilih atau Anda ketikkan link yang saya cantumkan, nanti akan bisa bergabung ya, sebagai bentuk presensi saja ya, tidak perlu menumpukan tugas dulu, tugasnya tetap saya tunggu 1 minggu kemudian nanti. Oke, itu dari saya pikir cukup untuk penjelasan terkait dengan tugas UAS, yaitu tugas kelompok membuat makalah. Baik, saya kira cukup informasi dari saya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ya, sudah saya jelaskan, bisa dipahami dan mohon menjadi perhatiannya. Saya kira cukup, saya akhiri. Terima kasih. Jaga kesehatan ya, senantiasa berbahagia. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih.